Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. 7 golongan manusia yang mendapat kenikmatan di padang mahsyar, semoga kita termasuk. Di padang mahsyar, matahari diturunkan dalam jarak 1 mil dari kepala manusia. Saking panasnya mereka akan bercucuran keringat. Dalam satu hadis dijelaskan, pada hari kiamat, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggang dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Hadis riwayat Muslim. Jika manusia selama hidup di bumi sering mengerjakan amal kebaikan, maka hal yang akan dirasakan ketika di padang mahsyar adalah suasana yang nyaman dan sejuk. Namun jika manusia selama hidup di bumi lebih banyak mengerjakan maksiat, maka yang akan didapatkan ketika di padang mahsyar adalah suasana yang sangat panas. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan kenikmatan ketika kita singgah di padang mahsyar, maka perbanyaklah mengerjakan amal kebaikan selama hidup di bumi. Dilansir dari berbagai sumber, setidaknya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. 1. Pemimpin yang adil. Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan besar, seperti raja, presiden, atau lainnya, mereka haruslah menjadi seorang yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah 1 ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." 2. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nah, golongan ini adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya, barang siapa yang selalu memasukinya, berarti ia telah bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 18 yang artinya, "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." 3. 2 orang yang mencintai Allah akan dipertemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 54 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." 4. Orang yang berzikir di waktu sunyi. Nah, selanjutnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sunyi atau menegasingkan diri sendirian hingga tidak terasa kedua matanya basah karena menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 2 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal."
5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, lalu ia berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Golongan terakhir ini, mungkin dalam kehidupan nyata lebih banyak perempuan yang diajak untuk berzina oleh laki-laki. Sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka, laki-laki yang menolak berzina pada hari perhitungan kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Naziat ayat 40-41 yang artinya, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." 6. Orang yang rajin bersedekah. Bersedekah memang bukan wajib hukumnya, akan tetapi selama manusia yang hidup di dunia setidaknya harus bersedekah sebagai bentuk amalan yang akan mengantarkannya ke surga. Bahkan, orang yang rajin bersedekah masuk dalam salah satu golongan orang yang dinaungi saat berada di padang mahsyar. Artinya, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Hadis riwayat Ahmad. 7. Hidup untuk ibadah. Golongan selanjutnya adalah umat muslim yang hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menjalani hidup seperti itu lebih menyukai perbuatan baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari perbuatan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, "Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Semoga kita termasuk 7 golongan tersebut. Amin.